Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di RD1 Channel. Bab 3113. Lakukan, coba ambil item di tanah sebanyak mungkin. Ji Lianzan berkata kepada beberapa murid Sekte Feitian, dan maju lebih dulu. Bunuh. Beberapa murid Sekte Feitian juga bergegas, tubuh mereka meledak dengan kekuatan spiritual, dan mereka bertarung bersama dengan roh jahat itu. Ketika Zhou Tai melihat seseorang bergegas keluar untuk membantu, dia merasa sedikit bersyukur di dalam hatinya. Dia tidak tahu bahwa Ji Lianzan datang ke sini bukan untuk membantu, tetapi untuk menghasilkan uang. Tuan Dev, Ji Yun tidak bergerak, bahkan jika ayahnya bergegas, dia tidak bergerak. Karena roh jahat ini tidak kuat, mereka tidak akan membahayakan Ji Lianzan. Selain itu, selama Ji Yun bersama Dev, dia kurang tertarik pada uang dan kepentingan, tidak seperti ayahnya. Dev menatap kosong pada roh-roh jahat itu, dan tiba-tiba mendapat ide di dalam hatinya. Sekarang Jianling Zhongli telah terluka dan belum pulih, Dev ingin mencari waktu untuk pergi ke Sekte Artefak dan meminta Jian Lao untuk membantu Zhongli pulih. Tapi sekarang sepertinya Dev hanya perlu membunuh dan menyerap roh jahat ini dengan pedang pembunuh naga, dan kemudian tubuh Zhongli perlahan bisa pulih. Meskipun roh senjata ini terpengaruh, dan pembunuhan yang lahir dari hati tidak dikendalikan dan menjadi roh jahat, mereka juga roh senjata. Selama Zhongli menyerap cukup roh senjata, Zhongli perlahan bisa pulih. Anda harus tahu bahwa di seluruh dunia celestial, tidak banyak orang yang dapat memiliki senjata persenjataan, dan tidak setiap senjata dewa kuno akan memiliki roh senjata. Jadi ini adalah kesempatan langka untuk bertemu begitu banyak roh senjata dan membunuh mereka sesuka hati. Memikirkan Dev di sini, dia tidak ragu-ragu, tetapi meraih Void, meraih pedang pembunuh naga dan melompat. Ji Yun langsung mengejarnya. Dev berjalan menuju roh jahat yang sangat besar, dan menebas dengan keras dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Lagi pula, semakin besar roh jahat itu, semakin banyak energi yang dimilikinya, sehingga Zhongli dapat pulih lebih cepat. Ini adalah rencana Dev, tetapi di bawah pedang Dev, dia tersentuh oleh cakar roh jahat, dan langsung meledak. Dengan kekuatan yang begitu besar, pedang pembunuh naga di tangan Dev hampir terjatuh. Sangat kuat, roh jahat ini tidak lemah. Dev merasa sedikit terkejut. Kekuatan roh jahat ini sama sekali tidak kalah dengan peringkat ke-8 dari alam tubuh yang kompatibel. Dia baru saja mencobanya, dan kekuatan roh jahat itu diuji. Mengetahui kekuatan roh jahat, Dev memiliki keyakinan di dalam hatinya. Dia mengayunkan pedang pembunuh naga ke depan seketika, dan cahaya pedang emas melesat ke langit. Merasakan cahaya pedang emas, roh jahat itu ketakutan, dan sudah terlambat untuk menghindar. Ia tersapu oleh cahaya pedang, dan menjerit. Segera setelah itu, kekuatan isap di pedang pembunuh naga menyedot roh jahat yang telah berubah menjadi awan kabut hitam menjadi pedang pembunuh naga. Di tanah di mana roh jahat tersedot ke dalam pedang pembunuh naga dan tidak ada apa-apa di sana, tiba-tiba ada palu batu. Ada rune yang terukir di palu batu, dan penuh dengan retakan. Terlihat jelas bahwa palu batu ini adalah senjata kelahiran roh jahat tadi. Dev mengambil palu batu dan menemukan bahwa palu batu itu tidak terlihat besar, tetapi sangat berat. Dev harus menggunakan kekuatannya untuk mengambilnya. Tidak heran roh jahat itu begitu kuat. Melihat palu batu di depannya, Dev mengerti mengapa roh jahat itu memiliki kekuatan yang begitu besar barusan. Melihat rune pada palu batu dan penampilan yang retak, Dev merasa sedikit menyesal. Menabrak, palu batu itu tiba-tiba hancur dan berserakan di tanah. Saya tidak tahu mengapa, melihat palu batu yang pecah, Dev merasa sangat sedih di hatinya. Karena dia tahu apa yang terjadi pada biksu yang menggunakan palu batu ribuan tahun yang lalu untuk membuat senjatanya terlihat seperti ini. Dan dia sendiri mungkin telah kehilangan jiwanya dan menghilang ke dalam sungai sejarah yang panjang. Hei, bahkan jika kamu menjadi peri dan naik ke surga, kamu tetap tidak bisa lepas dari takdir kematian. Dev menghela nafas. Semua pertempuran antara dewa dan iblis adalah biksu di tingkat abadi. Pada akhirnya, mereka seperti semut, dengan korban yang tak terhitung jumlahnya. Bab 3114.
Saat Dev menghela nafas, beberapa roh jahat bergegas mendekat. Dev memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan membunuh mereka satu demi satu, dan senjata kelahiran roh jahat ini semuanya rusak, jadi Dev tidak tertarik pada mereka. Setelah memenggal beberapa roh jahat berturut-turut, Dev merasa bahwa kekuatan roh jahat ini agak rendah, jadi energinya juga rendah. Jika Zhongli ingin pulih, berapa banyak roh jahat yang perlu dia serap? Dev melihat ke dalam lubang yang gelap. Karena roh-roh jahat ini keluar dari lubang, pasti ada sesuatu di dalam lubang. Dengan batu penyegel yang begitu besar, tidak mungkin untuk menyegel hanya roh-roh jahat berkekuatan rendah ini. Wosh! Dev hanya merasakan seberkas kekuatan spiritual terbang melewati di belakangnya, secepat kilat. Untungnya, Dev bereaksi dengan cepat dan menghindari pukulan itu dengan sosoknya yang bersinar. Ketika Dev menoleh untuk melihat, dia menemukan ada sekelompok roh jahat di sekitar, dan semua orang berkelahi dengan roh jahat, seolah-olah tidak ada yang memindahkannya. Dev melirik. Meskipun dia tidak melihat siapapun menyerangnya, Dev tahu bahwa seseorang pasti mencoba untuk menyelinap menyerangnya, tetapi gagal, jadi dia mengadakan pertunjukan. Melihat ini, Dev berbalik dan berjalan menuju gua. Wosh! Dev baru saja berbalik, dan kemudian semburan kekuatan spiritual lainnya keluar. Dev dengan cepat menoleh, mengeluarkan aliran kekuatan spiritual dengan jari-jarinya, dan langsung bertabrakan dengan kekuatan spiritual yang diayunkan oleh lawan. Kali ini, Dev melihat dengan jelas orang yang melakukannya. Ini adalah bawahan Zhou Tai. Dev telah melihatnya sebelum menaiki kapal, dan dia memiliki kekuatan peringkat ke-7 dari Fusion Realm. Seorang pelayan keluarga Zhou berada di alam yang sama dengan Ji Yun, sehingga dapat dilihat bahwa keluarga Zhou jauh lebih kuat dari Fei Tianzong. Ketika para pelayan keluarga Zhou melihat bahwa mereka ditemukan, mereka tidak lagi bersembunyi, tetapi berjalan ke arah Dev secara terbuka. Zhou Tai memintamu untuk menyerangku. Dev menoleh ke keluarga Zhou, tanya pelayan itu. Ya, kamu telah menipu tuan muda kami, jadi kamu harus mati. Kata pelayan Zhou dengan wajah menyeringai. Meskipun Dev menghindari dua pukulannya, dia tidak takut, dan wajahnya masih agak ganas. Kamu ingin membunuhku, tapi kamu sendiri, tidak mungkin kamu bisa membunuhku. Kata Dev dengan senyum menghina. Kamu terlalu percaya diri. Kamu hanya berada di tingkat kelima dari alam tubuh gabungan, tapi aku berada di tingkat ke-7 dari alam tubuh gabungan. Apa menurutmu aku tidak bisa membunuhmu? Kamu mencoba mengatakan bahwa bahkan Ye Fengqing tidak dapat membunuhmu. Jangan berpikir kami tidak tahu, Ye Fengqing tidak menggunakan kekuatan penuhnya karena dia penyayang dan tidak ingin membunuhmu. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, kamu, seorang biksu kecil dari negara Fit, pasti sudah lama ditampar sampai mati olehnya. Tapi aku tidak akan ceroboh seperti dia, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk hidup. Setelah pelayan keluarga Zhou selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan belati dan bergegas menuju Dev. Melihat kepercayaan diri pihak lain, Dev tidak bisa menahan senyum dan berkata, ketidaktahuan tidak menghormati kehidupan. Setelah selesai berbicara, Dev mengangkat telapak tangannya dengan ringan, dan nyala api menyala di telapak tangannya. Nyala api sangat kecil, hampir tidak terlihat. Tapi saat Dev melambaikan nyala api di telapak tangannya, nyala api yang tak terdengar itu meledak menjadi nyala api. Ledakan. Nyala api meledak dan berubah menjadi lautan api, menyelimuti Dev di dalamnya. Saat ini, Dev seperti orang yang terbakar, bahkan roh-roh jahat itu bersembunyi ketika mereka melihatnya, dan tidak mendekati sini sama sekali. Melihat ini, para pelayan keluarga Zhou yang bergegas menuju Dev tidak bisa menahan cemberut. Ternyata kamu sedang berlatih teknik elemen api, tapi apakah menurutmu kamu bisa menghentikanku membunuhmu? Itu konyol. Para pelayan keluarga Zhou bahkan tidak menyadari kekuatan api Dev, mereka mengira itu adalah teknik api biasa. Bab 3115. Belati di tangan pria itu terlempar ke depan, dan dengan kejutan kekuatan spiritual, belati yang dilemparkan berubah menjadi belati yang tak terhitung jumlahnya. Kekosongan yang terbelah oleh belati yang tak terhitung jumlahnya langsung menuju Dev.
Dev memegang pedang pembunuh naga, tapi wajahnya acuh tak acuh. Berurusan dengan biksu kelas 7 di alam komposit menghancurkannya, bahkan jika dia tidak bergerak sama sekali, lawan tidak dapat menembus pertahanannya sama sekali. Benar saja, ketika belati yang tak terhitung jumlahnya itu tiba di depan Dev, mereka segera dihentikan oleh kobaran api dan berubah menjadi kehampaan. Anda harus tahu bahwa Dev bukanlah nyala api biasa, tetapi asal mula api yang disadari oleh nyala api iblis. Senjata biasa semacam ini sama sekali tidak bisa menembus nyala api, dan menguap dalam sekejap. Ketika para pelayan keluarga Zhou melihat ini, murid mereka menyusut, dan mereka terlihat sangat terkejut. Senjata apa yang kamu miliki? Gunakan saja, jika kamu bisa menembus dinding apiku, kamu akan luar biasa, kata Dev dengan jijik. Mulut pelayan keluarga Zhou berkedut, dan dia mendengus dingin, jangan berpuas diri, saya akan memberitahu Anda betapa baiknya saya. Setelah selesai berbicara, pelayan keluarga Zhou menundukkan kepalanya, lalu mengambil segenggam noda karat dari tanah dengan kakinya Ban-Ban, ada pisau panjang dengan celah. Jelas, roh jahat di dalam pisau panjang itu musnah, jadi pisau panjang itu muncul. Melihat orang ini, Dev sebenarnya ingin menggunakan senjata kuno yang telah kehilangan semangat senjatanya dan masih rusak. Pisau panjang kuno ini takut akan patah jika disentuh. Minggu ini, bawahan keluarga Zhou menggumamkan sesuatu, lalu menggigit jari mereka, dan mengambil darah di pisau panjang, jelas menggambar rune. Ketika Dev melihat ini, dia tidak menyangka bahwa pria ini juga seorang perayu yang tahu semua jenis mantra. Dengan darah yang jatuh dari pisau panjang yang semula berkarat dan tak bernyawa itu tampak hidup pada saat ini, bilahnya bergetar dan meledak menjadi cahaya. Segera setelah itu, para pelayan keluarga Zhou mengarahkan pisau panjang mereka ke tengah jalan membuangnya kosong, pisau panjang itu langsung berubah menjadi binatang buas, memperlihatkan mulutnya yang berdarah, dan turun dari langit menuju Dev. Ketika Dev melihat ini, sudut mulutnya meringkuk, dan dia ingin mempermainkannya, jadi Dev akan menemaninya sampai akhir. Dev melambaikan telapak tangannya, dan api di sekelilingnya langsung berubah menjadi naga api, meraung dan bergegas menuju binatang itu. Melihat ini, para pelayan keluarga Zhou menjadi curiga lagi. Dia tidak menyangka bahwa Dev juga tahu cara mengejar, dan sepertinya kekuatannya tidak kalah dengan dia. Naga api meraung, dan lidah api keluar dari mulutnya dalam sekejap. Dan binatang yang berubah dari pisau panjang itu dilalap lidah api hanya dengan bertemu dengannya, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, para pelayan keluarga Zhou sedikit panik, dan buru-buru mencubit formula itu dengan kedua tangan, tubuh mereka terbungkus kabut hitam, dan mereka berbalik dengan cepat. Sepertinya dia akan menggunakan teknik hantu untuk melarikan diri. Tetapi ketika para pelayan Zhou berbalik dengan cepat, berpikir bahwa mereka telah melarikan diri dari Dev, sebuah suara perlahan datang dari atas kepalanya. "Kamu dokter anak, jangan tunjukkan di depanku." Dev tampak menghina. Pelayan keluarga Zhou mendongak dan melihat Dev menatapnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan kaget, kamu. Tapi, sebelum pelayan keluarga Zhou selesai berbicara, Dev mengayunkan pedangnya, telapak tangannya ke bawah, dan semburan api langsung memadamkan telapak tangannya. Pelayan minggu itu mengirimkan paketnya. "Ah!" Para pelayan Zhou berteriak. Minggu ini, para pelayan keluarga Zhou terus mencubit formula ajaib, semburan air jatuh dari langit dan mendarat di atasnya, mencoba memadamkan api di tubuhnya. Tapi nyala api tidak terpengaruh sedikit pun. Melihat keterampilan para pelayan keluarga Zhou, Dev memahami alasan mengapa Zhou Tai bersamanya meskipun kekuatannya rendah. Sejauh menyangkut teknik tubuh ini, ia dapat dianggap sebagai pemimpin di dunia surga dan manusia. Sayang sekali dia sebenarnya ingin membunuh Dev, jadi dia ditakdirkan untuk segera mati. Bersambung.